Non-aligned movement can be defined as not entering into military alliances with any country, either of the Western Bloc led by United States or the Communists in the East Bloc led by the Soviet Union. Dengan penjelasan yang cukup singkat ini, kita akan bincangin tentang gerakan non-blok. Pastinya tidak asing dengan organisasi internasional satu ini. Siapkan kopinya, kita jelasin dengan santai, menghibur dan berisi. Maaf bagi yang salah kamar. Tak lupa terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Gerakan Non-Blok adalah organisasi internasional yang terdiri banyak negara, lebih dari 100 negara-negara yang tergabung dan negara-negara tersebut menganggap tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Pada awal berdirinya, mereka mengklaim tidak memihak kepada salah satu blok era Perang Dingin, atau tidak bagian dari blok Barat dan blok Timur. Anggota non-blok terdiri hampir 2/3 keanggotaan PBB. Dan negara-negara yang sudah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi non-blok yaitu, Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, Malaysia, Iran, dan Venezuela. Anggota-anggota penting non-blok diantaranya negara kita sendiri Indonesia, lalu ada Yugoslavia, India, Mesir, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, dan Malaysia. Seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana 1979, tujuan non-blok adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka, menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang segala bentuk blok politik. Sehingga tujuan utama gerakan non-blok yakni mengupayakan hak segala bangsa untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota. Gerakan ini begitu getol menentang apartheid, serta tak memihak fakta militer manapun. Gerakan non-blok juga sangat menolak segala macam bentuk imperialisme dan kolonialisme global, tidak mencampuri urusan negara lain serta mendukung pelucutan senjata. Lalu di bidang ekonomi, gerakan non-blok berkomitmen dalam pembangunan ekonomi sosial, restrukturisasi ekonomi dunia, dan kerjasama internasional atas dasar persamaan hak. The non-aligned movement was created and founded during the collapse of the colonial system and the independence struggles of the peoples of Africa, Asia, Latin America, and other regions of the world, and at the height of the Cold War. Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru, dalam pidatonya di Colombo, Sri Lanka pada tahun 1954, memperkenalkan pertama kali istilah non-blok. Dalam pidato tersebut, Nehru menjelaskan 5 pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan 5 pengendali. Prinsip-prinsip tersebut lalu digunakan sebagai basis dari gerakan non-blok. 5 prinsip tersebut adalah, saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, perjanjian non-agresi, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, kesetaraan dan keuntungan bersama, dan menjaga perdamaian. Dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, yang diadakan di Bandung pada tahun 1955, gerakan non-blok bermula. Sebuah konferensi yang dihadiri oleh para pemimpin negara dari 29 negara berkembang di Asia dan Afrika. Negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu tersebut kemudian mendeklarasikan untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat dan Timur. Pendiri dari gerakan non-blok ini yaitu 5 pemimpin dunia. Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Bung Karno dari Indonesia, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Jawaharlal Nehru dari India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Pertemuan pertama gerakan non-blok di Beograd pada September 1961 dihadiri oleh 25 negara anggota, 11 negara dari Asia dan 11 negara Afrika, serta Yugoslavia, Kuba, dan Siprus. Pertemuan pertama ini mendedikasikan anggotanya untuk melawan kolonialisme, imperialisme dan neokolonialisme.
Gerakan non-blok justru sempat kehilangan kredibilitasnya pada 60-an ini. Anggota-anggotanya terpecah dan saling terlibat konflik. Seperti pada pertemuan berikutnya yang diadakan di Kairo pada 1964, yang lebih banyak mendiskusikan perang India-Pakistan, selain juga mendiskusikan masalah konflik Arab-Israel. Anggota-anggotanya terpecah dan bergabung bersama blok lain, terutama ke blok timur. Seperti Kuba yang mengklaim sebagai negara non-blok, namun bersekutu dengan Uni Soviet. Begitu juga India yang bersekutu dengan Uni Soviet, untuk melawan Tiongkok. Gerakan ini benar-benar terpecah sepenuhnya pada era invasi Soviet terhadap Afghanistan pada Desember 1979. Belum lagi masalah konflik di Teluk Persia, antara Iran dan Irak serta dengan negara Teluk lainnya, dan konflik di Timur Tengah lainnya. Dan pasca berakhirnya Perang Dingin, gerakan non-blok juga tampak semakin tidak punya relevansi. Nah mungkin sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa teruslah dukung channel kami agar semakin berkembang. Sampai jumpa.